Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi ini sampai hari kemenangan tiba bertemu dengan Tuhan nanti. Dari Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Bio Agnal Paruki dengan NIM 12530100041. Saya berasal dari Kuningan dan saya bertempat di Mahad Al-Jamiah. Halo, perkenalkan nama saya Malia Hasanah Ratnasari dengan NIM 12530100046, berasal dari Sumedang. Halo, aku Naila Horiatul Jinan dengan NIM 12530100019, berasal dari Kabupaten Kuningan. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan judul yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yaitu dua cabang hukum yang memiliki peran sentral dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara ideal, kedua hukum tersebut memiliki fungsi yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan berkepentingan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara banyak dipergunakan untuk kebutuhan wewenang, kepentingan diri sendirinya, dan manipulasi undang-undang. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, mahasiswa penting untuk mempelajari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Untuk apa? Untuk kita tidak terbodohi, tidak dimanipulasi, dan untuk mengkritisi pemerintahan yang Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang mengatur struktur dan organisasi negara, pembagian kekuasaan dan hubungan antara negara dan warga negara. Hukum tata negara bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai hukum tertinggi. Hukum ini bertujuan untuk mengatur pemerintahan dan mengatur ketatanegaraan seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hukum tata negara menurut Jimli Ashidki merupakan hukum yang berkaitan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum, yaitu normatif dan konstitusional. Yaitu perubahannya tidak semudah itu dan mekanismenya yaitu dengan khusus dan secara amandemen. Sangat berbeda dengan hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administrasi negara ini berfokus pada tindakan konkret pemerintah dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Hukum ini mengatur bagaimana pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya dengan tidak sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan hukum. Semua itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Philippus M. Hadjon, hukum tata usaha negara menitikberatkan pada hubungan antara pemerintah dan juga warga negara, terutama dalam keputusan administratif yang berdampak langsung pada warga negara. Hukum tata usaha negara mencakup beberapa aspek penting, seperti yang pertama, kewenangan pemerintahan yang meliputi atribusi, delegasi, dan juga mandat. Yang kedua, tindakan pemerintahan, seperti keputusan tata usaha negara yang dapat digugat ke PT UN. Yang ketiga, ada pengawasan administrasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ada sanksi administrasi, seperti teguran, denda, maupun pencabutan izin. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Keterkaitan hukum tata negara dan hukum tata usaha negara memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum tata negara menjadi landasan konstitusional, sedangkan hukum tata usaha negara berperan sebagai alat pelaksana dalam praktik pemerintahan. Tanpa hukum tata negara, hukum tata usaha negara kehilangan legitimasi. Sebaliknya, tanpa hukum tata usaha negara, ketentuan konstitusi lainnya hanya menjadi aturan tertulis tanpa penerapan nyata. Hukum tata negara dan hukum tata usaha negara merupakan
cabang hukum publik yang saling melengkapi dalam membangun pemahaman mengenai penyelenggaraan negara. Hukum tata negara memberikan landasan normatif dan landasan konstitusional tentang hukum negara, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu, hukum administrasi negara berperan mengkaji pelaksanaan kekuasaan serta dalam praktik pemerintahan sehari-hari, khususnya terkait tindakan pejabat publik dan hubungan konkret antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami kedua bidang hukum ini secara bersamaan, mahasiswa hukum memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana negara dibentuk, dijalankan, dan diawasi berdasarkan prinsip supremasi hukum dan keadilan. Penguasaan hukum tata negara dan hukum tata usaha negara tidak hanya penting secara teoritis, tapi juga praktis, karena membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menilai, mengkontrol, dan mengkritisi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. Perbedaan hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, keduanya terletak pada ruang lingkup dan sifat pengaturannya. Hukum tata negara bersifat makro dan normatif, mengatur struktur secara umum, sedangkan hukum tata usaha negara bersifat mikro dan operasional, mengatur tindakan administrasi sehari-hari. Dari segi penegakan hukum, pelanggaran hukum tata negara dapat berujung pada sanksi konstitusional, sedangkan pelanggaran hukum tata usaha negara diselesaikan melalui jalur administrasi atau PT-UN. Sebagai kesimpulan, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara merupakan dua cabang hukum yang saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman yang baik terhadap keduanya sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita sebagai masyarakat, juga mahasiswa, dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta turut berperan dalam menegakkan hukum dan demokrasi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.